dapat itu, kataku. Nah dari situ lah Wak, aku mulai tergiur nih untuk memiliki uang-uang itu. Karena mungkin Mama Sarah kan meninggalkan lebih banyak lagi warisan untuk anak tunggalnya ini ya kan. Nah, dari situlah Ton, aku pun akhirnya berpikir keras lagi gimana caranya untuk bisa mendapatkan uang itu secara cuma-cuma, gratis. Dan satu-satunya hal yang menghalangi aku untuk mendapatkan uang gratis ini adalah siapa? Sarah lah. Makanya dari situ aku langsung ambil keputusan untuk menyingkirkan si Sarah. Tapi kan nggak mungkin aku lakukan sendiri kan. Itulah makanya kemarin aku minta tolong kau untuk bantu aku. Kok nggak mau? Ini tuh ide dia sebenarnya tadi tuh loh Wak, ide filmnya tuh sebenarnya betul-betulan nih mau dilakukannya gitu loh. Nah akhirnya karena aku nggak mau, aku tanyalah ke roommate aku, kamar sekamar aku, kawan sekamar aku. Karena memang kebetulan waktu itu Liam ini tinggal di dorm gitu Wak, di asrama. Dan siapa Wak kawan sekamar ini? Kawan sekamar ini namanya Preston Taylor. Dan si Preston ini dulunya adalah teman kencan promnya Sarah waktu SMP, kalian bayangkan. Jadi gue bilang sama Preston, "Weh Wak, aku ada rencana nih mau hilangin nyawa yang si Sarah. Kau mau ikut nggak? Nanti dari sini kita bisa dapat banyak uang. Nanti kita bagi 2 aja." Preston langsung setuju. Setuju Preston Wak. Setuju dia Ton. Baik ditolak, setuju dia. Nah terus rencana kalian apa tuh? Kata Anthony kan. Nah rencana awal kami itu adalah kami bikin dia mabuk. Terus nanti ya udah aku cekek aja dia. Baru kami curi duitnya. Nah kalau dicekek dia hilang nyawanya kan. Nanti kan pasti ada mayatnya tuh. Jadi waktu itu kami sempat mikir, oh ya udah nanti kita kubur aja lah di perkemahan milik bapak aku. Tapi kayaknya nggak pas lah Wak. Lama-lama kan baunya nanti bakal kecium juga gitu. Gimana kalau kita buat seolah-olah si Sarah ini sudah menghilangkan nyawanya sendiri aja? Yuk, setuju Preston Wak. Nah terus katanya makin dipancing lagi nih sama Anthony Wak. Nah sekarang baru nih kita masuk ke kronologinya ya. Nah jadi Wak, di hari kejadian itu kami udah bagi tugas. Preston nanti bakal ngintai rumahnya si Sarah dan menunggu di luar rumah secara tersembunyi ya kan. Sementara aku ngajak Sarah nih untuk hangout bentar. Ini di hari kejadian nih Wak, yang ketangkap sama CCTV itu yang dia dijemput sama siapa? Liam. Nah inilah hal sebenarnya yang terjadi nih ya. Aku jemput si Sarah hangout, terus aku berhasil meyakinkan si Sarah untuk pergi ke bank dan mengambil sebagian uang yang dia punya. Sarah manut-manut aja, tapi ini aku nggak tahu Wak, entah apa alasannya nih ya. Kok mau aja si Sarah ini ngasih duit dia sama si Liam ini, nggak tahu. Soalnya nggak ada ketangkap di CCTV alasannya apa. Nah kita balik lagi, terus kata si Liam, nah di saat ini juga Wak, aku sambil memastikan aku ini bisa tertangkap CCTV keamanan yang berbeda-beda sehingga ini semua akan membantu aku membackup semua kesaksianku nanti. Kayak dia tetap terlihat di tempat kerjanya dia kelihatan jemput si Sarah ya kan. Ya supaya hal ini bisa dijadikan alibi ya nanti. Nah selesai si Sarah ambil uang Wak, kami pun langsunglah pergi balik ke rumahnya si Sarah. Nah di dalam rumah inilah baru aku melakukannya, kata Liam. Nah pada saat ini Wak, si Liam ini betul-betul kayak bersemangat kali loh Wak. Dia secara terperinci kali Wak, dia menceritakan bagaimana cara dia menghilangkan nyawa Sarah tanpa ragu-ragu, lancar. Dia bilang ke Anthony, aku gantung dia loh Wak. Gantung, ku cekek dia. Kuangkat dia kan, macam dia tergantung gitu. Waktu itu dia sempat ngompol juga Wak. Dia teriakin nama aku. Dan selesai ku cekek, aku sempat nengok dia kejang-kejang dalam beberapa menit. Baru habis itu aku masukkan ke meja ke tenggorokannya supaya dia nggak muntah. Ku tunggu betul Wak sampai dia betul-betul hilang nyawanya. Sekitar 30 menit lah waktu itu. Karena memang aku pakai stopwatch. Pas 30 menit tak hilang nyawa Sarah. Anjingnya Sarah waktu itu ada di situ loh Wak. Terdiam aja dia, terbaringnya kayak gitu, dia menyaksikan aku menghilangkan nyawa Sarah. Anjingnya nggak melakukan apa-apa, diam aja. Dan selesai ku pastikan si Sarah ini tewas, barulah di sini tugas aku selesai Wak. Giliran tugas si Preston lagi. Aku kasih isyarat ke Preston kan, si Preston masuk lewat pintu belakang, dia seret tubuhnya Sarah ini keluar, ditinggalkan di semak-semak bentar dekat pagar kan. Baru habis itu Preston masuk lagi ke rumah, dia ambil semua uang-uang si Sarah dan barulah kami berdua memasukkan tubuhnya si Sarah ini ke dalam mobil. Jadi setelah Sarah ini udah nggak bernyawa Wak, Sarah ini dimasukkan ke mobil oleh mereka. Bahkan Sarah ini sampai diikat gitu Wak di kursi supaya kalau terlihat nih dari luar, orang bakal mikir oh itu orang lagi tidur dalam mobil gitu aja. Bahkan nih Wak ya, saking direncanakannya kali sama si Liam ini, udah dari lama dia memperhatikan bagaimana cara dan posisi Sarah biasanya saat mengemudi mobil. Jadi waktu itu Liam pun mempraktekkan nih kebiasaannya si Sarah dengan memundurkan mobilnya, agak ditundukkannya kepala, seolah-olah Sarah lah yang memang mengendarai mobil itu. Makanya di CCTV tengah malam itu kan gak jelas kan siapa yang mengendarai mobil Sarah itu. Karena selain emang resolusi CCTV-nya itu minim, Liam pun mempraktekkan gestur seolah-olah menjadi Sarah. Makanya itulah polisi sempat mikir itu Sarah. Udah dipersiapkan kali sama Liam nih Wak. Udah tuh ya, Sarah udah dimasukkan dalam mobil. Setelah itu Liam mengendarai mobil tersebut menuju ke jembatan Road 35 tadi. Dan saat ini Wak, Liam menyuruh si Preston untuk mengemudi di belakang mereka. Dan selama berkendara menuju ke jembatan ini, Liam sama si Preston ini berkomunikasi pakai walkie-talkie.
Mereka nggak pakai handphone wah untuk saling berkomunikasi biar nggak ada histori panggilan dan pelacakan lah gitu. Nah terus rencananya Liam sendiri nanti yang akan langsung melemparkan jasadnya Sarah ini ke sungai dari atas jembatan. Tapi ternyata dia baru sadar lumayan berat juga badan si Sarah ini. Dan tiap kali dia mau ngelempar jasadnya Sarah selalu ada aja lampu mobil nampak dari jauh ngelewatin jembatan itu juga. Sempat takut juga dia waktu itu, takut ketahuan. Akhirnya perkara nggak bisa dilemparnya badannya si Sarah ini, dia pakailah lagi walkie-talkie-nya untuk meminta si Preston jalan mendekatinya dan membantunya untuk melemparkan tubuh Sarah ini ke sungai. Weh Wak, tolong aku nih, berat kali badannya Sarah, tolong aku lempar, kata gitu. Dah, turunlah si Preston dari mobilnya. Jalan dia mendekati siapa? Si Liam. Dia memang parkir agak jauh itu, Wak. Dan mereka pun langsung membuang jasad Sarah ke sungai, Wak. Dan supaya terlihat betul-betul seperti bunuh diri, Liam ini pun membiarkan kunci mobilnya tetap berada di tempatnya dan baru mereka habis itu pergi. Nah, terus Liam juga menambahkan lagi, Wak, aku nih, Wak ya, sebenarnya juga udah merencanakan dengan matang rencana ke depannya setelah aku melakukan ini. Kayak gimana jawaban yang akan aku katakan ketika polisi datang untuk menanyaiku nanti. Aku juga harus terlibat dalam usaha pencarian Sarah nanti. Aku pokoknya betul-betul harus memastikan semua orang melihatku sebagai teman baik yang sangat peduli dengan Sarah. Nah, Anthony, Wak, selama mendengar pengakuan ini betul-betul berusaha sekuat tenaga untuk bisa tetap tenang, nggak panik, nggak marah, santai aja. Biar Liam nggak curiga ya kan. Dan aku dapat satu kutipan yang bikin aku merinding nih, Wak, di antara rangkaian pembicaraan ini ya. Liam bilang apa ke Anthony? Udah kayak di film-film kan, Wak? Tuh kan. Udah kayak di film-film kan? Coy. Ya. Dah nih. Dah kan? Setelah melakukan hal tersebut ke Sarah, Liam bilang ke Anthony gini. Tapi Wak ya, setelah apa yang aku lakukan tadi ke si Sarah, aku pikir aku bisa dapat lah sekitar $50.000, $100.000 dari warisan yang dia punya. Ternyata cuma $10.000 aja, Wak. Dan uang-uang tuh ya aku nggak tahu nih entah itu dibakar atau apa, tapi yang jelas uang-uang tuh kayak lusuh, uang-uang tua gitu. Kualitasnya buruk, lecek. Tapi aku takut lo belanjain uang-uang itu, takut ada yang curiga. Aku bahkan juga nggak tahu nih apa duit ini bisa aku simpan di bank apa tidak. Dan sebenarnya Wak ya, setelah eksekusi Sarah dilakukan, mereka ini sempat pergi untuk mengubur uang-uang tua tersebut di suatu tempat. Nanti baru dibagi rata. Tapi waktu itu mereka belum buka lagi, belum tengok uang-uang itu. Preston pun sama, Wak, ngarepnya uang dalam berangkas tuh ratusan ribu dolar, tapi ternyata cuma $10.000 aja. Mereka baru menyadari itu $10.000 setelah Sarah udah mereka buang gitu loh. Ternyata cuma $10.000. Akhirnya pada nggak dapat sama sekali, bagi dua lah $10.000 itu, nggak bagi dua merata. Si Preston cuma dapat 3.000, sementara nanti sisanya buat si Liam. Padan muka. Cuma perkara 10.000 aja ku hilangkan nyawa besti kau, Liam. Besti kau dari kecil lo itu. Kok 3 kali ya? Gadis Malang ini, Sarah Stern ini cuma ditukar nyawanya dengan uang $10.000.